Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai program terobosan guna mendukung sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan. Salah satunya yakni pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal di perairan air payau, air tawar, dan air laut. Sebagai upaya untuk mensinergikan berbagai potensi guna mendorong berkembangnya usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, kampung budidaya ini memiliki dampak antara lain adalah terwujudnya lingkungan perikanan budidaya dalam satu kawasan yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan, nilai tukar pembudidaya ikan atau NTP, dan rata-rata pendapatan pembudidaya. Selain itu, KKP juga berkomitmen dalam mengembangkan kampung nelayan maju yang didukung dari berbagai unsur unit eselon 1 lingkup KKP. Dalam menjaga kesehatan laut dan keseimbangan ekosistem di dalamnya, KKP menggalakkan Bulan Cinta Laut kepada semua stakeholders dan masyarakat yang berada di sekitar pesisir. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berupaya mencapai hasil yang diharapkan tersebut melalui beberapa area perubahan, yaitu area manajemen perubahan. Agen perubahan selaku individu agar menjadi unsur penggerak utama sekaligus teladan dalam berperilaku dalam integrasi dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Untuk memperkuat kapasitas dan jejaring agen perubahan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kelompok Kerja Area Manajemen Perubahan telah melaksanakan Forum Agen Perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 29 September 2021 yang dihadiri oleh 112 agen perubahan dari 259 agen perubahan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para agen perubahan untuk dapat berdiskusi dalam melakukan inisiasi perubahan di unit kerja masing-masing. Perlunya pembekalan bagi para agen perubahan KKP di tahun 2022 ini. Untuk itu, dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis agen perubahan di lingkungan KKP. Tak terbatas hanya sampai di situ, pimpinan tertinggi KKP juga berkomitmen penuh atas implementasi nilai-nilai dasar berakhlak di lingkungan KKP melalui beragam kesempatan baik secara luring maupun daring. Deregulasi kebijakan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program terobosan tersebut telah dihasilkan regulasi yang proporsional, tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan. Di antaranya adalah pemetaan dampak atau hasil dari kebijakan yang akan ditetapkan, peningkatan kompetensi SDM aparatur yang berperan dalam pembentukan regulasi, merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan tidak mendukung kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaan manajemen ASN, KKP memperoleh peringkat kedua dalam kategori pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian dalam penganugerahan BKN Award, dan peringkat ketiga untuk implementasi penerapan manajemen kinerja. Penataan tata laksana. KKP telah berhasil meraih predikat memuaskan dengan nilai A pada hasil pengawasan pengarsipan 2021. KKP masuk menjadi 10 nilai terbaik tingkat nasional hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 kategori kementerian yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia untuk kategori lembaga setingkat kementerian. Area akuntabilitas. KKP terus mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi di sektor kelautan dan perikanan untuk membantu keberlangsungan usaha masyarakat kelautan dan perikanan. Walaupun pandemi melanda selama 2 tahun ini, kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan mengalami pertumbuhan positif yang ditandai dari beberapa indikator pembangunan kelautan dan perikanan, di antaranya
Produksi perikanan dari 23,16 juta ton pada 2020 menjadi 24,48 juta ton pada 2021. Area penguatan pengawasan. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan berperan dalam manajemen pengawasan. Melalui Quality Assurance dan Advisory Services berperan dalam proses pencapaian visi dan misi kementerian, berfokus pada dukungan program prioritas KKP dengan fokus pengawasan, mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja, serta penyelenggaraan PBJ KKP, mendorong implementasi Three Lines of Defenses, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, Manajemen Resiko, dan Pelayanan Publik KKP, mengawal percepatan pembangunan budaya integritas dan penerapan program anti korupsi KKP, memastikan tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI dan Inspektorat Jenderal KKP, mengawal efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah dan percepatan reformasi birokrasi KKP, serta meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal KKP. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. KKP secara aktif setiap tahun berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP. Pada tahun 2021, KKP meraih top 99 dengan inovasi Patin Jambi Kito atau pelayanan terintegrasi, jaminan ikan bermutu tinggi dan karantina profesional dari SKIPM Jambi, dan top 5 dengan inovasi replikasi Si Cupang, aplikasi layanan cukup mudah dan gampang dari BKIPM Mataram. Pada tahun 2021, pelayanan publik KKP masuk ke dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Penilaian ini dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya pada penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha atau PBB yang diselenggarakan oleh BKPM, KKP mendapat nilai 100 dan terpilih menjadi nomine kementerian yang berkinerja baik. Selain itu, pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021, meraih predikat pelayanan prima dengan nilai 4,58 melalui BKIPM Mataram. KKP terus berkomitmen dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien. Salam RBKKP hebat!